Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji sidang pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Risha Aulia Laili dengan NIM 17016222054, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan untuk presentasi hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Belanja Sosial, Subsidi Pangan, dan Belanja Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali pada tahun 2018 sampai 2024 dengan dosen pembimbing satu saya yaitu Prof. Dr. Saparudin MMSI dan juga dosen pembimbing dua saya yaitu ada Dr. Herlita SOS MEC Dev. Masuk ke bab satu pendahuluan, di mana latar belakang saya mengambil judul penelitian ini dikarenakan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan juga sosial secara layak sesuai amanat UUD 1945. Dilanjutkan dengan Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan yang tinggi di ASEAN. Dapat dilihat pada tabel paling atas, Indonesia menduduki peringkat kedua di tantangan kemiskinan setelah Laos, dilanjutkan dengan Filipina, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Yang ketiga, terdapat kontradiksi antara potensi ekonomi yang besar di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali, dengan realita angka kemiskinan serta alokasi belanja sosial yang tidak konsisten di wilayah tersebut. Dilanjutkan dengan adanya fluktuasi anggaran belanja pemerintah dari sisi fiskal saat pasca pandemi menjadi faktor yang penting secara teoritis dapat menghambat penurunan angka kemiskinan di tingkat regional. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali pada periode tahun 2018 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana pengaruh subsidi pangan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali pada tahun 2018 sampai 2024, dan juga bagaimana pengaruh belanja pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali pada tahun 2018 sampai 2024. Dengan tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis pengaruh belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh subsidi pangan terhadap tingkat kemiskinan. Yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada teori yang saya gunakan yaitu teori lingkaran setan teori lingkaran setan kemiskinan milik Nurse yang berasumsi bahwa kemiskinan adalah jebakan sistematik di mana rendahnya pendapatan menyebabkan ketiadaan tabungan dan investasi modal manusia. Kondisi ini menciptakan produktivitas yang rendah, terus mengunci masyarakat dalam tingkat upah yang rendah secara permanen terus-menerus. Perannya teori lingkaran setan kemiskinan milik Nurse ini pada penelitian saya adalah sebagai dasar untuk membuktikan bahwa intervensi fiskal melalui belanja sosial, subsidi pangan, dan juga belanja pendidikan sangat diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, ada milik Rosa dan Ananda pada tahun 2024 dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja bantuan sosial, dan belanja pendidikan terhadap kemiskinan dengan lokasi di nasional yaitu seluruh Indonesia. Ada juga oleh Carolina pada tahun 2021 pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang subsidi, pendidikan, dan juga kesehatan terhadap kemiskinan. Lokasinya juga di nasional yaitu seluruh Indonesia. Di sini novelty penelitian saya adalah di wilayah. Saya memilih 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali yang memiliki karakteristik ekonomi maju, di mana DKI Jakarta memiliki karakteristik adalah pusat kota atau pusat pemerintahan di Indonesia,
Lalu di daerah istimewa Yogyakarta yaitu pusat pariwisata dan juga Bali pusat jasa. Untuk variabelnya itu variabel tersendiri, saya menggabungkan antara belanja sosial, subsidi pangan, dan juga belanja pendidikan. Dengan periode 7 tahun, yaitu sebelum pandemi, saat pandemi, dan sesudah pandemi. Kerangka berpikir saya yaitu belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan, subsidi pangan terhadap tingkat kemiskinan, dan juga belanja pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dengan hipotesis H1 berbunyi belanja sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, H2 berbunyi subsidi pangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, H3 berbunyi belanja pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian kuantitatif dengan eksplanatori, metode sensus, teknik yang saya gunakan yaitu kepustakaan dan juga sumber data sekunder. Untuk populasi dan sampel, data yang saya ambil ada data numerik, publikasi dari Badan Pusat Statistik, dan juga laporan realisasi anggaran provinsi. Untuk populasi yang saya gunakan adalah seluruh data belanja sosial, subsidi pangan, dan juga belanja pendidikan dengan sampel 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali. Teknik sampelnya yaitu total sampling. Untuk analisis data, metode analisis data yang saya gunakan adalah data panel dengan aplikasi Fuse. Definisi konseptual. Definisi konseptual dari tingkat kemiskinan adalah indikator makro yang mengukur persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, di mana penduduk tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal baik pangan maupun non-pangan. Belanja sosial yaitu alokasi pengeluaran pemerintah daerah berupa uang saku ataupun barang untuk melindungi kelompok miskin dan rentan dari resiko sosial. Untuk subsidi pangan adalah bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan juga pemenuhan nutrisi dasar komoditas pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Yang terakhir ada belanja pendidikan, yaitu indikator fiskal yang menunjukkan alokasi anggaran pemerintah untuk membiayai sektor pendidikan. Definisi operasional, yaitu tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan di setiap provinsi pengamatan dengan indikator persen. Belanja sosial besaran realisasi anggaran belanja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi per tahun dengan indikator persen. Subsidi pangan jangkauan intervensi pangan yang diukur melalui total jumlah keluarga penerima manfaat miskin. Keluarga penerima manfaat yaitu KPM, bantuan pangan di tiap provinsi. Indikatornya berupa rupiah. Belanja pendidikan besaran realisasi anggaran belanja pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi per tahun, indikatornya merupakan rupiah. Untuk teknik analisis yang saya gunakan, yang pertama ada metode estimasi regresi data panel, yaitu ada Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Pemilihan metode regresi data panel yang saya gunakan itu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Uji asumsi klasik yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heterokedastisitas. Untuk selanjutnya ada hasil dari analisis regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis yaitu uji T dan juga R-square. Lanjut di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dalam pemilihan model estimasi data panel yang pertama uji Chow, saya mendapatkan bahwa probabilitas di bawah 0,05%. Artinya, FEM lebih tepat dan layak digunakan. Untuk uji Hausman, probabilitas saya ada di atas 0,05%, di mana REM lebih tepat dan layak digunakan. Yang terakhir dalam pemilihan model estimasi data panel yaitu uji LM, dapat dilihat bahwa uji LM saya itu ada di angka 0,2 yaitu di atas 0,05. Artinya CEM lebih tepat digunakan. Dengan hasil terakhir ini bahwa dapat diasumsikan saya bisa menggunakan CEM sebagai
pemilihan model estimasi data panel di penelitian saya. Ini merupakan hasil estimasi data panel CEM yang sudah saya uji sebelumnya. Yang pertama, dari hasil estimasi data panel ini, saya mendapatkan uji asumsi klasik dengan uji normalitas. Di probabilitas saya ada di atas 0,05 yaitu 0,9. Diasumsikan bahwa penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan data berdistribusi secara normal. Untuk uji multikolinearitas, semua centrifuge saya berada di bawah angka 10. Dapat diasumsikan bahwa penelitian ini memenuhi asumsi klasik dan terbebas dari gejala multikolinearitas. Untuk uji asumsi klasik yang terakhir itu ada uji heteroskedastisitas, di mana probabilitas saya berada di atas 0,05%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa data saya dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda dari hasil CEM sebelumnya. Dapat dibaca pada tabel di sebelah kiri bahwa nilai konstantanya itu sebesar 9,5%, menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu belanja sosial, subsidi pangan, dan juga belanja pendidikan bernilai konstan atau nol, maka nilai rata-rata dari tingkat kemiskinan adalah sebesar 9,5%. Untuk koefisien regresi belanja sosial itu sendiri bernilai negatif sebesar minus 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya kenaikan nilai variabel belanja sosial sebesar 1 miliar rupiah, maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,03%. Untuk koefisien regresi X2, yaitu subsidi pangan yang bernilai positif sebesar 0,0005, yang menyatakan bahwa setiap terjadinya kenaikan nilai variabel subsidi pangan sebesar 1 miliar rupiah, maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,0005%. Yang terakhir ada koefisien regresi dari X3 atau belanja pendidikan yang bernilai negatif sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya kenaikan variabel dari belanja pendidikan itu sendiri sebesar 1 miliar rupiah, maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,009%. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F, di mana probabilitas yang saya dapatkan ada 0,004 di bawah 0,05%. Artinya, secara simultan atau secara bersama-sama variabel belanja sosial, subsidi pangan, dan juga belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji signifikansi parsial atau uji T. Dapat dilihat bahwa pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T table pada tingkat signifikansi A5% atau seperti sebelum-sebelumnya yaitu 0,05% dengan DF 15, sehingga diperoleh nilai T table sebesar 2,1. Dapat dilihat di table hasil FU saya, yaitu variabel belanja sosial memiliki T hitung sebesar 3,1, lebih besar daripada T table yaitu 2,1, serta nilai probabilitasnya itu sebesar 0,01, lebih kecil daripada 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, di mana artinya secara parsial variabel belanja sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali. Untuk variabel subsidi pangan atau X2, memiliki T hitung sebesar 2,4, yaitu lebih besar daripada T table 2,1, serta nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0509 yang lebih besar daripada 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak. Artinya, secara parsial, variabel subsidi pangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali. Yang terakhir ada variabel belanja pendidikan yang memiliki T hitung sebesar
2,8 yaitu lebih besar daripada 2,1 dengan nilai probabilitas sebesar 0,02 yaitu lebih kecil daripada 0,05. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa 0 ditolak dan H3 diterima. Artinya secara parsial variabel belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bali. Dilanjutkan dengan analisis koefisien determinan atau R-square. Dapat dilihat bahwa R-square di tabel ini setelah saya uji yaitu di angka 0,68 6342. Dengan tabel tersebut menunjukkan bahwa sebesar 68,63% variasi atau perubahan pada variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yang saya teliti yaitu belanja sosial, subsidi pangan, dan juga belanja pendidikan. Sementara itu, sisanya sebesar 31,37% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian. Hasil dan pembahasan di mana yang pertama ada pengaruh belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan berdasarkan hasil uji tes sebelumnya yaitu negatif dan signifikan yang berarti bahwa setiap peningkatan anggaran belanja sosial efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bali. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu yang diteliti oleh Rosa dan Ananda pada tahun 2024 dan Nurul Diniyah pada tahun 2025. Yang kedua ada pengaruh subsidi pangan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil uji tes sebelumnya itu positif dan tidak signifikan. Ini berarti bahwa setiap peningkatan subsidi pangan tidak memberikan dampak atau pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali. Hasil ini sesuai dengan penelitian Islamisari dan Marisa pada tahun 2023 dan juga Nurul Diniyah pada tahun 2025. Yang terakhir ada pengaruh belanja pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada hasil uji tes sebelumnya yaitu negatif dan signifikan, dapat diasumsikan bahwa saat belanja pendidikan meningkat, maka jumlah atau persentase masyarakat miskin akan mengalami penurunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Islami Melati et al. Pada tahun 2021 dan juga Rosa Ananda pada tahun 2024. Kita masuk ke bab 5 yaitu bab terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belanja sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali pada tahun 2018 sampai 2024. Subsidi pangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali pada tahun 2018 sampai 2024. Yang terakhir, belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali pada tahun 2018 sampai 2024. Implikasi penelitian ini yang pertama untuk belanja sosial, apabila anggaran belanja sosial meningkat, maka jumlah tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali akan menurun. Untuk subsidi pangan, apabila anggaran subsidi pangan meningkat, maka tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali juga menunjukkan tren yang meningkat. Tapi karena pada uji tes sebelumnya signifikansinya ini tidak signifikan, maka artinya subsidi pangan belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Yang terakhir ada belanja pendidikan. Apabila anggaran belanja pendidikan meningkat, maka jumlah tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bali akan menurun, begitupun sebaliknya. Saran penelitian yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas alokasi dana belanja sosial agar tepat sasaran. Yang kedua ada pemerintah daerah harus mengevaluasi sistem distribusi pangan agar tidak salah sasaran ataupun targeting error. Yang ketiga pemerintah daerah perlu terus meningkatkan alokasi anggaran sektor belanja pendidikan agar menaikkan kapasitas human capital. Yang terakhir ada pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor lain dalam mengatasi jumlah penduduk miskin, dikarenakan masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan menyangkut banyak aspek kehidupan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.